Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 491. Elemen air terlempar ke udara dan semua orang melihat ke atas. Pada saat ini, pikiran yang sama muncul dalam benak setiap orang. Cepat ambil itu. Seseorang berteriak, dan pada saat yang sama, beberapa bayangan hitam melompat ke udara dan bergegas menuju cahaya biru di langit. Untuk sesaat, ketiga pihak terjerumus dalam kekacauan. Zeus dan Aphrodite tampaknya telah melupakan aliansi Huli. Binatang-binatang raksasa dan manusia pun bercampur menjadi satu. Zeus mengayunkan pedangnya ke semua makhluk yang ingin merebut elemen air, bahkan membunuh seekor binatang raksasa di tempat itu juga. Jikian, tolong aku. Ye-Shikai berteriak keras. Ekspresi Jikian sedikit berubah, tetapi dia masih mengayunkan tongkatnya, dan sebuah pola formasi kuno muncul samar-samar di udara. Ini adalah pola formasi cahaya bulan. Teknik Dewa Bulan, bintang jatuh. Jikian mengalirkan energi internalnya, dan beberapa sinar cahaya perak melesat keluar dari permata tongkat itu, melesat menuju beberapa titik formasi seperti akupuntur, dengan presisi yang luar biasa. Wajah Jikian menjadi sedikit pucat. Dia menggunakan energi bintang jatuh untuk membangun momentum bagi formasi cahaya bulan, tetapi mengaktifkan keterampilan ilahi utama dan formasi pada saat yang sama juga membuatnya merasakan gelombang panas bergulung di dantiannya, yang merupakan tanda konsumsi energi internal yang berlebihan. Di udara, formasi perak yang sempurna terbentuk. Di tengah formasi itu terdapat roda bulan yang berputar terus-menerus, memancarkan cahaya putih perak yang menyilaukan. Ledakan. Zeus adalah yang pertama terkena, dan wajah tampannya langsung menghantam formasi perak itu, seperti membenturkan kepalanya ke dinding. Untungnya dia seorang kultivator, kalau tidak dia pasti sudah rusak dan tidak bisa dikenali lagi. Seni Raja Ilahi, kekuatan dan jiwa ilahi. Wajah Zeus dingin saat dia mengangkat pedang Raja Ilahi. Dengan masukan kekuatan internal yang kuat, badan pedang itu memancarkan cahaya biru tua dan mengayunkannya dengan ganas ke arah bulan di tengahnya. Energi pedang dengan kekuatan ilahi langsung tenggelam ke bulan. Ledakan. Suara teredam terdengar di udara dan formasi cahaya bulan bergetar sedikit. Wajah cantik Jikian juga sedikit bergetar. Dia bisa merasakan dampaknya pada formasi itu. Ini dapat dikatakan sebagai serangan kekuatan penuh dari Zeus. Apa yang diperjuangkan Jikian, dengan mengorbankan kekuatan internal yang sangat besar, adalah sebuah kesempatan. Begitu energi pedang Zeus jatuh, bayangan hitam melesat melewatinya, melewati langsung formasi Yueguan, dan mencengkeram elemen air. Ye tua, bagus sekali. Wang Kai tertawa. Ye-Shikai memegang elemen air erat-erat di satu tangan, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum jahat. Elemen api dan elemen udara pun terbang keluar secara otomatis akan bertemu kawan lama. Ketiga elemen itu bertahan di antara telapak tangan Ye-Shikai. Ye-Shikai merasakan tiga aliran energi terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Ye-Shikai berteriak keras, dan energi ketiga elemen mengembun menjadi bola, berubah menjadi bola cahaya, yang langsung meledak. Sasaran bola cahaya itu sebenarnya adalah roda bulan di tengah formasi cahaya bulan. Terdengar suara keras di udara, dan dalam sekejap bulan hancur berkeping-keping akibat hantaman bola cahaya itu. Formasi cahaya bulan pun tiba-tiba meredup dan perlahan menghilang sepenuhnya. Engah. Jikian tiba-tiba memuntahkan darah, dan tubuhnya jatuh ke tanah seolah-olah dia kehilangan kekuatan. Wajahnya menjadi pucat, dan Selena di sampingnya buru-buru menopangnya. Moonlight Array ada hubungannya dengan dia, dan Array itu mengalami hantaman hebat dari energi besar, yang juga akan melukai tubuhnya dengan serius. Hampir tidak ada seorang pun yang dapat menduga tindakan Ye-Shikai. Bahkan lawan-lawannya, Zeus dan Aphrodite, pun terkejut. Mengapa Ye-Shikai melakukan ini? Tidakkah dia tahu bahwa Jikian bisa mati jika melakukan ini? Hades, apakah kamu gila? Wajah Selina penuh kemarahan. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hubungan antara atasan dan bawahan. Jikian menderita luka dalam yang serius. Nightmare segera memberinya pil penyembuh cepat, yang menyelamatkan nyawa Jikian. Huff. Ye-Shikai jatuh dari udara dan melompat ke sisi kerumunan. Dia melirik Jikian yang terluka parah. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya, bahkan ada sedikit penghinaan di matanya. Ye-Shikai menatap semua orang dengan pandangan meremehkan. Kondisinya sangat tidak biasa. Jika kamu belum mati, teruskan saja. Ye-Shikai mengatakan ini dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju Zeus. Hades, apa yang ingin kamu lakukan? Ye-Shikai berjalan perlahan menuju Zeus dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa Ye-Shikai menjadi begitu kejam,
tetapi yang dia yakini adalah bahwa dia bukan tandingan Ye Shikai sekarang. Haha. Ye Shikai terkekeh dan mengulurkan tangan kanannya. 3 elemen mengelilingi bagian tengah telapak tangannya. Dia meremas telapak tangannya dengan lembut. Ketiga elemen tersebut memancarkan 3 sinar cahaya dan mengembun menjadi bola cahaya putih lagi. Pergilah ke neraka. Ye Shikai berkata dengan dingin. Rahasia Raja Ilahi, kekuatan dan jiwa ilahi. Zeus memadatkan kekuatan batinnya dalam waktu singkat dan melancarkan serangan balik terakhir. Ledakan. Setelah ledakan itu, Zeus langsung jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia terluka parah hanya dengan 1 pukulan. Kekuatan bola cahaya itu begitu kuat sehingga layak untuk mampu menghancurkan formasi cahaya bulan dalam 1 pukulan. Dong, dong, dong. Langkah kaki Ye Shikai yang rendah dan mantap terngiang di telinga Zeus. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bangun, tetapi setelah terluka parah, cukup sulit baginya untuk bangun saja. Hei, apa kabar? Aphrodite terpana oleh pemandangan di depannya. Tepat ketika semua orang mengira Ye Shikai akan mengakhiri Zeus yang kesehatannya rendah, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Ye Shikai perlahan berjalan melewati Zeus, seolah-olah dia menganggap Zeus sebagai udara. Bukankah dia orang yang paling ingin membalas dendam? Zeus juga tertegun, tetapi dia segera merasa seperti telah selamat dari malapetaka, dan dengan cepat menjauh dari Ye Shikai, dewa kematian, dan berjalan ke belakang. Bajingan Ye tua itu, apakah dia gila? Wang Kai sangat marah dan ingin segera maju untuk memberi Ye Shikai pelajaran dan sekaligus membunuh Zeus, namun baru saja dia melangkah, sebuah lengan putih menghentikannya. Jiqian, mengapa kamu masih menghentikanku? Wang Kai berteriak kebingungan. Pada saat ini, Jiqian yang wajahnya pucat, memaksakan diri untuk menjadi kuat, menatap Wang Kai dengan tatapan penuh tekad dan menggelengkan kepalanya pelan. Huli, harus kukatakan bahwa harta Atlantismu sungguh dahsyat. Ye Shikai perlahan berjalan di depan Huli dan berkata sambil tersenyum bercanda. Hades, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Wajah Huli muram. Ye Shikai sekarang memegang 3 elemen di tangannya, ditambah dengan kekuatan supernya sendiri. Huli tahu betul bahwa bahkan jika semua orang dan monster yang hadir mengepungnya pada saat yang sama, dia akan memiliki sedikit peluang untuk menang. Tentu saja untuk menutupi kekurangannya. Titik cahaya di kedalaman mata Ye Shikai makin membesar, dan akhirnya memenuhi bola matanya. Dia tampak seperti sedang kesurupan. Ye Shikai mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke pintu batu di sampingnya. Huli segera mengerti apa maksudnya. Dia menginginkan elemen bumi yang terakhir. Raungan, raungan. Tiba-tiba, bayangan hitam menerkam ke arah Ye Shikai. Mencari kematian. Ye Shikai meliriknya sekilas, lalu mengumpulkan bola cahaya bening di tangannya lagi dan melemparkannya ke arah bayangan hitam itu. Ledakan. Sebuah tubuh besar perlahan jatuh ke tanah. Itu adalah monster, Big Mac, dari sebelumnya. Bahu binatang itu kosong, dan kepalanya hilang. Bab 492. Anjing yang tidak patuh. Mata Ye Shikai dipenuhi dengan niat membunuh. Binatang raksasa bernama Longka inilah yang hampir menyerangnya. Tapi belum lagi kecepatan Ye Shikai yang secepat bayangan, lihat saja Longka sendiri, 5 dari 8 matanya yang seperti laba-laba telah dibutakan dalam pertempuran sebelumnya, dan kecepatannya pun menjadi jauh lebih lambat. Penghancuran. Ye Shikai berkata ringan, dan membuka tangannya. Cahaya yang dipancarkan ketiga elemen itu mengembun menjadi cahaya putih yang menyilaukan, menyinari tubuh binatang raksasa itu. Hanya dalam 2 detik, semua bagian yang tersisa dari binatang raksasa itu lenyap. Berbeda dengan hancur berkeping-keping, hilangnya benda ini bagaikan uap air, tak berbekas, bahkan tanah pun tak rusak. Jika aku diberi kesempatan, aku ingin melihat seperti apa rupa orang bernama Longka ini dan bagaimana ia bisa bermutasi hingga ukuran sebesar itu. Ye Shikai berkata dengan nada menghina, seolah-olah dia baru saja menginjak semut sampai mati. Baiklah, sekarang biar aku selesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Ye Shikai tertawa keras, dan tidak langsung membunuh Huli. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju makam. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu elemen bumi. Kondisinya seperti orang yang kehilangan akal, atau dirasuki setan dalam batinnya. Ia tampaknya lupa tentang balas dendam terhadap Zeus dan Huli, dan sebaliknya dipenuhi hasrat terhadap elemen bumi. Sialan, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh dari dalam pikiran Ye Shikai, dan sumber suara itu adalah Ye Shikai. Sebelumnya, dia mendengar berita kematian Black Rhino di makam, yang menyebabkan gangguan cinta setannya hampir kambuh.
Dia pingsan akibat pisau Jiqian. Akibatnya sejak bangun tidur ia merasa kesadarannya sering terputus. Kadang-kadang dia masih sadar, dan kadang-kadang dia merasa tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Itu seperti skizofrenia, rasanya seperti ada kepribadian tambahan dalam tubuh. Namun saat ia bersentuhan dengan elemen air, kesadarannya seketika menjadi tidak sadarkan diri, dan tubuhnya justru dikendalikan oleh kepribadian lain. Jiwa pedang, bisakah kau mendengar suaraku? Yesuke membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Lingkungannya gelap gulita. Dia tidak dapat melihat tangannya di depannya. Tidak ada cahaya dan tidak ada angin. Begitu sunyinya, sehingga dia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dalam kegelapan, tak seorang pun menjawab. Yesuke berteriak 2 kali dan berlari liar ke satu arah, tetapi tempat ini luas dan sepertinya tidak ada habisnya. Akhirnya, setelah berlari dalam waktu yang tidak diketahui, Yesuke tergeletak di tanah dengan napas terengah-engah. Apa? Kamu merasa lelah seperti ini? Pada saat ini, sebuah suara samar terdengar di telinganya. Yesuke tiba-tiba berdiri, dan seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan ke arahnya. Siapa kamu? Yesuke berkata dengan dingin. Meskipun dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi pria di depannya, dia merasakan adanya krisis. Siapakah aku? Aku adalah kamu. Pria itu berkata sambil tersenyum, dan perlahan melepaskan tudung hitam di kepalanya. Wajah di balik kap mesin perlahan muncul. Setelah Yesuke melihatnya dengan jelas, dia tertegun sejenak. Lelaki di depannya tampak persis seperti dirinya, seperti saudara kembar. Tidak, mereka adalah bayangan cermin. Kenapa? Kamu heran? Soalnya aku mirip banget sama kamu. Yesuke, di sisi berlawanan tertawa bercanda. Siapa kamu? Yesuke berteriak hampir histeris. Bukankah sudah kukatakan? Aku adalah kamu dan kamu adalah aku, kalau tidak aku tidak akan muncul dalam pikiranmu. Yesuke, di sisi berlawanan berkata dengan ringan. Bajingan. Yesuke sangat marah sehingga dia mencengkeram leher pria di seberangnya. Pria itu tidak melawan sama sekali dan hanya membiarkan Yesuke memegang lehernya erat-erat. Ini aku. Bagaimana kau bisa melakukan itu padaku? Tiba-tiba, pupil mata Yesuke mengecil, dan wajah Yesuke di depannya tiba-tiba berubah menjadi Jiqian. Jiqian, apakah itu kamu? Telapak tangan Yesuke mengendur tanpa sadar, tetapi sudut mulut Jiqian sedikit terangkat. Ledakan. Yesuke terjatuh dengan keras ke tanah, dadanya terasa sangat sakit hingga ia bahkan berkeringat dingin. Kau benar-benar tidak berdaya menghadapi orang-orang di sekitarmu. Jiqian perlahan berjalan ke sisi Yesuke, berjongkok dan menatapnya yang terbaring di tanah. Kamu, apakah kamu hanya kesadaranku? Yesuke berkata dengan dingin. Lebih tepatnya, itu adalah kepribadian. Jiqian, di depannya sekali lagi berubah menjadi wajah Yesuke, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Bagaimana penampilanmu? Yesuke terus bertanya. Faktanya, setiap orang memiliki banyak kepribadian dalam tubuhnya. Namun, dibandingkan dengan kepribadian utama yang mengendalikan tubuh, kepribadian lainnya sangat tersembunyi, dan bahkan tubuh itu sendiri tidak menyadarinya. Yesuke, di sisi yang berlawanan menjelaskan dengan ringan. Namun ketika tubuh seseorang terpapar energi yang sangat tinggi atau terstimulasi oleh sesuatu, maka akan memicu munculnya kepribadian yang tersembunyi. Aku tidak peduli seperti apa kepribadianmu, tetapi jika kamu menyakiti orang-orang di sekitarku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yesuke melambaikan tangannya dan memperingatkan Yesuke di depannya. Haha, sakit. Yesuke tertawa bercanda, sepertinya teman-teman itu tidak menyadari keberadaanku, kecuali wanita berpakaian kasa putih itu. Benarkah? Sakit sekali saat kau memukulku. Tiba-tiba, wajah Yesuke berubah menjadi Jiqian lagi. Kali ini, Yesuke tidak dapat lagi menahan amarah di hatinya dan melemparkan orang di depannya ke tanah. Jika kau benar-benar menyakitinya, aku akan membunuhmu. Mata Yesuke bagaikan obor, dia ingin menjaga dirinya tetap sadar. Walaupun wanita di depannya tampak seperti Jiqian, dia tidak akan pernah berhati lembut, karena itu hanyalah salah satu kepribadiannya. Tidak, itu bukan aku, itu kamu. Jiqian tiba-tiba tersenyum, dan menyekat tangannya di depan Yesuke, dan sebuah gambar muncul di depannya. Haha, elemen tanah akan segera menjadi milikku. Yesuke berjalan menuju gerbang batu selangkah demi selangkah, dengan senyum jahat penuh nafsu di matanya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas di depannya, mengenakan kerudung putih panjang. Orang itu adalah Jiqian.
Bangun! Jiqian berteriak pada Ye Shikai, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia belum pulih dari luka-lukanya. Jangan ganggu aku lagi, Nona. Keluar dari sini sekarang juga. Ye Shikai berkata dengan tidak sabar. Ye tua, kamu benar-benar gila. Hades, ada apa denganmu? Semua orang ingin maju untuk membantu, tetapi Jiqian menghentikan mereka dengan sebuah isyarat. Kamu bukan Ye Shikai, siapa kamu? Jiqian menatap dingin ke mata Ye Shikai dan berkata sambil menggertakkan giginya. Akulah lelakimu, kau tidak mengenaliku. Ye Shikai tersenyum sinis, mengangkat tangannya, mengumpulkan kekuatan internalnya di tangannya, dan perlahan berjalan menuju Jiqian. Bab 493. Dewi Bulan, berhati-hatilah. Athena yang berdiri di sampingnya, melihat gerakan-gerakan kecil Ye Shikai dengan matanya sendiri. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Ye Shikai benar-benar akan menyerang Jiqian. Baru ketika niat membunuh yang tak terelakkan terpancar di matanya, jantung Athena berdebar kencang. Ledakan. Tubuh Jiqian tiba-tiba berbalik ke samping, dan suara keras terdengar di belakangnya. Tinju Ye Shikai menancap dalam ke dinding batu. Dia menatap semua orang dengan wajah garang. Kamu Shikai gila. Cepat, hentikan dia. Athena berteriak, dan segera berubah menjadi bayangan hitam, melintas ke sisi Ye Shikai, dan melindungi Jiqian dengan erat. Oh, itu kamu. Kenapa kamu menghentikanku? Setelah Ye Shikai melihat Athena dengan jelas, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman jahat. Kau tidak menyukaiku. Wanita ini adalah saingan cintamu. Bagaimana kalau kau biarkan aku membunuhnya dan kemudian kita bisa bersama? Ye Shikai tersenyum. Setelah mendengar ini, Athena terkejut dan tertegun. Bagaimana Ye Shikai bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Ketika dia memperhatikannya dengan seksama, dia melihat cahaya putih di kedalaman matanya. Pria ini bukan Hades. Sebelum Athena bisa bereaksi, seberkas cahaya putih telah lewat di depannya. Athena mengangkat pedangnya untuk menangkisnya secara langsung. Ye Shikai memegang bola cahaya di tangannya. Jaraknya begitu dekat sehingga Athena hampir bisa melihat garis-garis di tangannya. Tepat ketika dia yakin bahwa dia akan mati, seberkas cahaya perak muncul di depannya. Ledakan. Ahem, Dewi Bulan, terima kasih. Setelah ledakan itu menghilang, Athena tersentak karena ketakutan yang masih tersisa. Dia benar-benar baru saja bersinggungan dengan kematian. Jika Jiqian tidak mengaktifkan formasi tepat waktu untuk memblokir serangan fatal. Hati-hati, orang itu bukan dia yang sebenarnya. Dia sepertinya dirasuki oleh tubuh lain. Wajah Jiqian tampak serius. Dia hanya bersyukur karena lolos dari kematian, tetapi apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Melihat penampilannya tadi, kesadaran Ye Shikai seolah tersegel. Siapakah kesadaran yang mengendalikan tubuhnya di depannya? Bos, ada apa denganmu? Pada saat yang sama, semua orang di Istana Dunia Bawah juga bergegas. Tak seorang pun di antara mereka yang dapat membayangkan bahwa mantan pemimpin mereka benar-benar akan menyerang rakyatnya sendiri. Haha, kalian semua adalah anak buahku. Jadi, patuhilah perintahku dan bunuhlah mereka untukku. Ye Shikai berkata dengan dingin. Ini. Tidak mungkin, kau sama sekali bukan Tuan Pluto. Mimpi buruk berteriak, dan semua orang bereaksi serentak. Memang semua orang tahu segalanya tentang Ye Shikai. Tindakan Ye Shikai ini terlalu tidak normal, dan siapapun yang sedikit normal akan merasa ada sesuatu yang salah. Siapa kamu? Jiqian melambaikan tongkatnya, dan formasi cahaya bulan yang besar terbentuk di udara, menutupi Ye Shikai. Pada saat ini, bahkan Zeus dan Huli pun bingung, tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Siapapun dapat melihat bahwa dia telah membunuh seseorang. Aku Ye Shikai. Ini penjelasan terbaik. Lupakan saja, pikirkan saja, kau tidak ada sangkut pautnya denganku, jadi aku akan mengampuni nyawamu. Ye Shikai mendengus dingin dan berbalik untuk melihat pintu batu makam. Hentikan dia. Jangan biarkan dia mendapatkan elemen tanah. Jiqian berteriak, dan formasi cahaya bulan bagaikan jaring besar, menekan sekaligus, memenjarakan Ye Shikai dengan erat dalam formasi tersebut. Teknik Dewa Perang, menyapu awan dengan angin. Teknik Valkyrie, tebasan pedang raksasa. Elemen air. Badai hijau, disertai energi pedang emas, menargetkan Ye Shikai, dan elemen air juga memancarkan cahaya biru tua, mengembun menjadi lapisan dinding es. Apa? Tiba-tiba, cahaya perak melesat turun dari atas formasi dan benar-benar menghancurkan lapisan es. Ye Shikai tidak menyangka hal ini akan terjadi.
Dia tidak dapat menghindar dan hanya bisa menggunakan kekuatan internalnya untuk secara paksa memblokir keterampilan sihir utama kedua orang itu. Mimpi buruk, mengapa kamu tidak bertindak? Wang Kai berteriak. Kratos, Phobos dan Selina telah memasuki formasi untuk menahan Ye Shikai, tetapi keempat orang dari Istana Dunia Bawah hanya berkeliaran di sekitar pinggiran formasi. Itu bosnya. Moji berkata dengan canggung, meskipun dia bukan orang dewasa seperti biasanya, dia tetap saja. Sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal ini. Wang Kai berteriak. Walaupun berkata demikian, baik dia maupun Athena tak dapat menahan diri sedikit ketika melepaskan skill utama mereka barusan. Bagaimanapun, dia adalah Ye Shikai. Kendalikan dia terlebih dahulu. Jiqian berdiri di belakang semua orang, menguasai formasi keseluruhan. Fungsi Moonlight Array adalah untuk menciptakan masalah bagi orang-orang yang terjebak dan mengalihkan perhatian mereka dari pertempuran. Mimpi buruk, penghancur jiwa, suntikkan energi internalmu ke roda bulan, cepat. Jiqian segera mendesak. Di hadapan kekuatan mutlak Ye Shikai, bahkan Moonlight Array pun menunjukkan kecenderungan runtuh. Karena orang-orang dari Istana Dunia Bawah tidak dapat mengambil tindakan langsung, akan lebih baik membiarkan mereka memberikan dukungan untuk formasi tersebut. Tidak ada cara lain untuk menghancurkan jiwa. Kata mimpi buruk tanpa daya. Keduanya bertukar pandang dan menyuntikkan energi internal mereka ke roda bulan. Ledakan, ledakan. Beberapa cahaya putih perak melesat keluar dari bulan dan menghantam Ye Shikai satu demi satu. Punggung Ye Shikai dihantam oleh cahaya perak tanpa memperhatikan. Pakaiannya terbakar, meninggalkan bekas luka bakar hitam pada kulitnya. Melihat ini, Jiqian hanya bisa menggigit lidahnya dan menahan hatinya. Saat ini, dia hanya dapat mengambil beberapa tindakan yang diperlukan. Asal dia bisa mengendalikan Ye Shikai, dia pasti punya cara. Sepertinya wanita kecilmu cukup kejam. Ye Shikai menatap laki-laki di depannya dengan tajam. Bajingan ini telah melakukan banyak hal bajingan dengan tubuhnya. Kau hantu, keluarlah dari tubuhku. Ye Shikai menerjang maju, mencubit erat laki-laki di depannya dengan kedua tangannya, matanya merah. Dia sudah merah padam karena niat membunuh, dan hanya bisa menyaksikan tubuhnya dimanipulasi seperti boneka. Dia benar-benar tidak tahan. Seperti Anda, saya adalah kepribadian sadar Ye Shikai. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa satu orang dapat mengendalikan tubuh ini secara alami. Pria itu dijatuhkan ke tanah oleh Ye Shikai, tetapi tidak ada tanda-tanda kesakitan di wajahnya. Sebaliknya, ekspresinya tampak sangat tenang. Hanya yang kuat yang bertahan, ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Melihat ekspresi Ye Shikai yang garang, pria itu malah tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, sepertinya kau menginginkan tubuh ini kembali. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Pria itu menjentikkan jarinya dengan ringan, dan Ye Shikai merasakan kilatan cahaya putih di depannya, yang sangat menyilaukan. Ketika dia membuka matanya lagi, pemandangan di depannya membuatnya merasa sedikit bingung. Athena, Wang Kai, Jiqian. Semuanya mengarahkan senjata mereka padanya. Nightmare dan Miehun juga berada di luar untuk menstabilkan formasi. Ye Shikai mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa. Setelah diperiksa lebih dekat, dia mendapati tubuhnya telah diikat erat oleh cahaya putih perak. Apakah ini pemandangan yang realistis? Ye Shikai memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan bingung. Seluruh kekuatan di tubuhnya tampaknya terkuras habis. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi melakukannya. Jika kepribadian itu tidak menyerah dengan sukarela, tubuhnya mungkin benar-benar membunuh semua orang. Dong, dong. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di telinganya. Ye Shikai mengangkat kepalanya dan Jiqian sudah berjalan di depannya. Cepat, bunuh aku. Bab 494. Ye Shikai melayangkan pukulan tanpa sadar, namun saat hendak mengenai Jiqian, tinjunya tiba-tiba menyimpang dan melewati telinga Jiqian. Kepribadian itu keluar lagi untuk mengendalikan tubuhnya. Ye Shikai sedang bertarung dengan kepribadian lain dalam pikirannya untuk mengendalikan tubuhnya. Ye Shikai merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa membiarkan kepribadian kedua mengendalikan tubuhnya dan menyakiti orang di sekitarnya. Tetapi tidak mudah untuk melawan kepribadian lain. Dia hanya dapat mengandalkan sedikit kemauan untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Kau orangnya, kan? Jiqian bertanya dengan ragu saat melihat ini. Tepat pada saat itu, dia seperti melihat wujud asli Ye Shikai, dan pukulan yang dilayangkannya jelas-jelas sengaja diluputkan. Kau akan membunuhku. Ye Shikai tiba-tiba terjatuh ke tanah kesakitan, berguling-guling dengan ekspresi kesakitan di wajahnya.
Ye mengulurkan tangannya, dan sebuah bola cahaya mengembun di tangannya, yang tiba-tiba diarahkan ke Jiqian. Tidak. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, dan bola cahaya itu menghantam dinding batu di atas, dan beberapa lempengan batu besar jatuh langsung ke bawah. Ada apa dengan bos? Miehun bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang secara bertahap berhenti menyerang dan menatap Ye yang sedang berjuang. Zeus, pergi dan bunuh dia sekarang. Huli sangat gembira saat melihat ini. Dia merasa ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan Ye. Jika dia tidak membunuhnya, setelah Ye pulih, Huli dan Zeus lah yang akan mati. Rahasia Raja Dewa, kekuatan dan jiwa ilahi. Zeus mengayunkan pedangnya dengan keras, dan aliran energi pedang menghantam tanah. Teknik Dewi Bulan, bintang jatuh. Beberapa cahaya perak melesat keluar dari satu sisi, menghilangkan energi pedang satu persatu. Jiqian menghindar dan berdiri di depan Zeus. Aku di sini, jangan sentuh dia. Jiqian berteriak dingin. Zeus ingin mengambil tindakan, tetapi Athena dan Wang Kai menggandakannya di kiri dan kanan. Kalau dia bertindak gegabah, dia bisa terluka parah. Semua raksasa Huli sudah mati. Dalam situasi ini, Zeus hanya bisa menggertakkan giginya dan melepaskan kesempatan ini. Hades sudah gila. Kalau kau tidak membunuhnya, dia akan membunuh kita semua. Kau mau mati. Zeus berkata dengan dingin. Harus dikatakan bahwa jika ada orang-orang dari dunia bawah di sekitar sekarang, kata-kata Zeus pasti akan meyakinkan mereka untuk memberontak melawan Ye bersama-sama. Tetapi sekarang, orang-orang itu semuanya sudah mati, dan jelas mustahil bagi orang-orang ini untuk membuat Wang Kai atau Athena berbalik melawan mereka. Apa pedulimu? Percaya atau tidak, aku akan mengurusmu sekarang juga. Athena pemarah dan berteriak keras. Zeus ingin mengambil tindakan, tetapi dia hanya bisa menelan amarahnya. Sekarang ada 3 dewa utama di sisi yang berlawanan, dan begitu banyak jenderal. Jika mereka maju bersama-sama, mereka pasti akan mengalahkan Zeus. Kau, bunuh aku dengan cepat. Ye bangkit dari tanah, wajahnya tampak garang, dan mengulurkan telapak tangan kanannya ke arah semua orang. Sebuah bola cahaya telah mengembun di tangannya. Hati semua orang bergetar. Tiba-tiba, Ye mengulurkan tangan kirinya dan menutupi matanya. Tangan kanannya tiba-tiba kehilangan sasaran, dan bola cahaya itu melesat keluar tanpa sasaran. Dia menggunakan tangan kirinya untuk melawan tangan kanannya. Jiqian berteriak, bantu aku menghentikan Zeus. Tuan Luna, berhati-hatilah. Kamu baik-baik saja. Coba aku lihat. Jiqian tiba-tiba menerkam Ye, meletakkan tangannya di wajahnya, dan mengamati kondisi Ye. Jangan. Datang mendekatiku, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, kau telah membunuh aku. Tubuh Ye terus gemetar, bahkan bicaranya terputus-putus dan sangat sulit. Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Tolong tunggu sebentar. Jiqian menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia ingin membantu Ye, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak, aku akan kehilangan kendali kapan saja. Kau bisa membunuhku sekarang. Mata Ye memerah. Dia mengeluarkan belati dari pinggang Jiqian dan memaksakannya ke tangan Jiqian. Cepat, tusuk dia, cepat. Ye memegang erat kedua tangan Jiqian dan menempelkan ujung belati itu di lehernya. Tidak. Jiqian berteriak dan melemparkan belati itu. Aku akan menjatuhkanmu sekarang, bersabarlah. Jiqian menggelengkan kepalanya dan telapak tangannya berubah menjadi pisau. Dia ingin membiarkan Ye tenang terlebih dahulu. Tiba-tiba sebuah tangan besar melesat keluar dan mencengkeram pergelangan tangan putih Jiqian dengan erat. Haha, ini cinta sejati. Sangat sulit untuk memulainya. Suara samar terdengar di telinga semua orang. Hati Jiqian bergetar. Mata Ye tampak kusam dan ada senyum jahat di wajahnya. Kepribadian kedua kembali menguasai tubuh. Jangan khawatir, aku akan mencintaimu dengan baik di masa depan dan tidak akan meninggalkanmu di luar negeri seperti pria yang tidak setia itu. Ye tersenyum sinis. Kamu bukan dia. Jiqian berkata dengan dingin dan menamparkan dadanya, namun tidak ada gunanya. Kekuatanmu tidak bisa menyakitiku. Ye mencibir, aku tidak akan mengambil alih tubuh lain. Aku juga merupakan kepribadian dari tubuh ini. Intinya, tidak ada yang benar atau salah antara dia dan aku. Hanya saja dia muncul lebih awal dariku. Bagaimana mungkin Old Ye bisa seperti kamu? Wang Kai mengutuk dan menusuk lurus ke depan dengan tombak dewa perang di tangannya. Semut, kau mencari kematian. Wajah Ye tenggelam,
dan dia meraih tombak Dewa Perang dengan tangan kanannya. Wang Kai tidak bisa menariknya keluar. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Shikai telah menjadi begitu dahsyat. Pergilah ke neraka. Ye Shikai mengulurkan tangan kirinya, membentuk bola cahaya di telapak tangannya, dan memukul dada Wang Kai. Engah. Di bawah energi yang besar, Wang Kai memuntahkan seteguk darah, dan organ-organ dalamnya terasa seperti terbalik. Dia menderita luka dalam yang serius akibat serangan telapak tangan tersebut. Jiqian, kau adalah wanitaku. Dia pasti pernah mengabaikanmu sebelumnya. Dia meninggalkanmu di sini untuk kembali ke Tiongkok dan menikah. Sekarang kepribadianku mengendalikan tubuh ini, kita bisa bersama lagi. Ye Shikai tiba-tiba mengerahkan tenaga, memeluk Jiqian dalam pelukannya, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Kepribadian, sebagai produk dari dirinya sendiri, tentu saja dapat membaca memori otak. Tidak, dia berbeda darimu. Kamu hanya orang yang ambisius dan terobsesi dengan keuntungan. Kamu tidak akan pernah sebaik dia. Kamu jauh dari itu. Jiqian mencibir dan mengejeknya tanpa ampun. Kamu, jangan malu-malu. Jangan lupa, namamu masih di tanganku. Ye Shikai sangat marah mendengar kata-kata ini. Tubuhnya gemetar. Dia begitu marah hingga mencubit leher kurus Jiqian. Aku akan membunuhmu. Selina ingin sekali melindungi tuannya dan menyerbu ke depan sambil membawa sebilah pisau tajam di tangannya. Keluar dari sini. Ye Shikai meliriknya dengan pandangan menghina, lalu tiba-tiba sebuah bola cahaya mengembun di tangannya dan melesat ke arah Selena. Ledakan. Bola cahaya yang terbentuk dari ketiga elemen itu begitu kuat hingga langsung menjatuhkan Selena. Dengan kekuatannya, jika dia memaksakan, dia hanya akan mati. Bab 495. Selena, kamu iblis. Jiqian berteriak sambil menatap Ye Shikai. Pada saat ini, dia melihat cahaya hitam dan ungu terpancar dari kedalaman mata Ye Shikai, seperti iblis dari neraka. Jiqian tidak pernah menyangka Ye Shikai akan terlihat seperti ini. Bagaimana menurutmu? Aku masih bisa memberimu kesempatan lagi. Ye Shikai berkata dengan nada provokatif, nadanya penuh dengan ketidaksabaran, dan dia mengerahkan sedikit lebih banyak tenaga pada telapak tangannya yang menjepit leher kurus itu. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, semua orang tidak tahan lagi menontonnya. Jika Ye Shikai tidak dihentikan saat ini, Jiqian akan berada dalam bahaya. Diam. Ye Shikai mengulurkan tangan kirinya dengan tenang, dan tiga kelompok elemen tiba-tiba terbang keluar, berlama-lama di udara, membentuk dinding pelindung yang menghalangi semua orang di luar. Teknik Valkyrie, tebasan pedang raksasa. Teknik Dewa Perang, menyapu awan dengan angin. Semua orang memusatkan serangan mereka pada satu titik, tetapi mereka hanya dapat membuat perisai itu bergetar sedikit, bahkan tanpa retakan. Tingkat pertahanan ini benar-benar menakutkan. Jiqian meludahi wajah Ye Shikai, matanya penuh amarah dan penghinaan. Dia benar-benar membenci kepribadian kedua ini. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Ye Shikai sangat marah. Dia melotot ke arah Jiqian dengan ganas lalu membantingnya ke tanah tanpa ampun. Percaya atau tidak, aku sekarang. Sebelum Ye Shikai bisa menyelesaikan kata-katanya, dia jatuh ke tanah seolah-olah dia tiba-tiba pingsan. Ada apa denganmu? Bangun. Jiqian akhirnya sadar kembali, membantu Ye Shikai yang tak sadarkan diri untuk berdiri, dan mengguncang tubuhnya dengan keras. Aku baik-baik saja. Akhirnya aku berhasil menaklukkannya. Ye Shikai perlahan membuka matanya, tampak lelah. Tampaknya dia akhirnya pulih. Kamu, ada apa denganmu? Ye Shikai melihat memar di leher Jiqian. Memar biru tua itu sangat kontras dengan kulitnya yang putih, yang sangat mencolok. Ye Shikai melihat sekeliling lagi. Mungkinkah dia melakukan semua ini? Apakah saya melakukan semua ini? Ye Shikai melihat sekelilingnya dengan panik. Beberapa orang terjatuh ke tanah dengan luka serius, dan beberapa lainnya tidak dapat bangun. Dia panik seperti anak hilang, dan makin takut mendengar jawabannya. Ya. Jiqian mengangguk pelan, lalu menggelengkan kepalanya keras. Tidak, ini semua dilakukan oleh kepribadianmu. Dia mengendalikan tubuhmu. Aku tahu ini bukan yang kau maksud. Tidak, itu aku. Dia adalah bagian dariku. Ye Shikai gemetar ketakutan. Hal yang paling menakutkan tentang kepribadian kedua adalah akarnya. Itu seperti seekor naga yang melahirkan 9 orang putra. 9 putra itu berbeda-beda dan masing-masing kepribadian memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi mereka semua memiliki kualifikasi untuk mewarisi tubuh ini, yang berarti mengendalikan tubuh ini. Adalah sah dan masuk akal bagi kepribadian kedua untuk mengendalikan tubuh Ye Shikai. Lihat aku.
Jiqian menekan kepala Ye Shikai dengan kedua tangannya dan mengarahkan wajah Ye Shikai ke arahnya. Tidak, biarkan aku pergi. Ye Shikai melepaskan diri dari pelukannya dengan panik, berdiri, berbalik dan ingin pergi, tetapi tiba-tiba, dia berhenti lagi. Kamu, ini untukmu. Aku tidak tahu kapan aku akan kehilangan kendali. Jika aku benar-benar kehilangan kendali, jangan bersikap lemah lembut. Ye Shikai melepas cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Jiqian. Dia telah menempatkan 3 elemen air, api, dan udara di dalamnya, dan tidak seorang pun dapat membukanya kecuali mereka memiliki kekuatan internal Ye Shikai. Setidaknya dengan cara ini, ketiga elemen ini tidak akan menjadi senjata yang membahayakan orang-orang di sekitar Ye Shikai. Aku tidak akan menyerangmu. Aku yakin kau bisa mengalahkannya. Jiqian berdiri perlahan, nadanya tegas dan tak perlu diragukan lagi, Ye Shikai yang kukenal memiliki hati seorang pria kuat. Ye Shikai berhenti berjalan. Dia sudah merasa pusing dan sakit kepala. Tampaknya kepribadian itu sedang mencoba untuk menguasai tubuhnya lagi. Apakah dia memiliki hati seorang pria yang kuat? Apakah dia memiliki kepribadian seperti itu? Roh pedang, kau seharusnya bisa mendengarku sekarang. Memanfaatkan waktu ini, Ye Shikai mulai berkomunikasi dengan roh pedang dalam pikirannya. Tentu saja, nak. Suara Daohun terdengar sedikit ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Dia seharusnya membicarakan hal itu kepadamu. Nada bicara Ye Shikai tenang. Meskipun masalah ini sulit diterima untuk sementara waktu, Ye Shikai tampaknya telah menerima kenyataan ini. Dan Daohun tentu tahu siapa yang disebut dia. Benar sekali. Dia juga punya ingatan tentang tubuhmu. Jadi, dia tentu tahu tentang keberadaanku. Nada bicara Daohun juga sangat tenang. Jadi, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Kesunyian. Roh pedang itu tetap terdiam cukup lama. Kamu dan dia sama-sama memiliki kesadaran akan tubuh ini. Aku memperlakukan kalian sama. Setelah waktu yang lama, Daohun berkata dengan ringan. Seperti yang diduga, Ye Shikai merasakan emosi campur aduk. Aku adalah jiwa Hades Blade dan juga jiwa Hades. Yang dikejar Hades Blade adalah orang yang benar-benar kuat. Sang jiwa pedang berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Seorang pria yang benar-benar kuat, dengan hati yang kuat. Satu pikiran saja dapat mengubah orang benar menjadi dewa, sedangkan orang jahat menjadi setan. Namun, jiwa Hades tidak peduli apakah ia dewa atau iblis. Yang diinginkannya adalah orang yang paling kuat. Raja dewa atau raja iblis. Jadi, kemenangan atau kekalahan berdasarkan kekuatan adalah satu-satunya kriteria yang Anda gunakan untuk menilai. Ye Shikai menghela nafas dan berkata ringan. Itu benar. Daohun tidak menyangkalnya, dan bahkan tidak mengatakannya dengan nada bijaksana. Lalu, antara aku dan dia, siapa yang kau pilih? Ye Shikai menarik napas dalam-dalam. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Kalian seperti dua hal yang sangat berbeda di dalam cermin. Aku tidak bisa memilih. Setidaknya sekarang, aku tidak bisa membedakan siapa di antara kalian yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Dengan kata lain, jika saya lebih kuat darinya, Anda akan mendukung saya. Ye Shikai bertanya. Tentu. Titik. Wah, aku ingin mengingatkanmu sesuatu. Setelah waktu yang tidak diketahui, roh pedang tiba-tiba berbicara. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Menjadi kuat bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan kemauan keras dan keberanian saja. Apa maksudmu? Ye Shikai memiliki firasat buruk di hatinya. Apakah kamu bertanya meskipun kamu sudah tahu jawabannya? Daohun terkekeh. Jika Anda ingin mencapai hal-hal besar, Anda bahkan dapat membunuh kerabat terdekat Anda. Sudah cukup. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sebelum Daohun sempat selesai berbicara, Ye Shikai memotongnya dengan dingin. Jika orang-orang di sekitarmu menjadi penghalang bagimu untuk menjadi lebih kuat, maka kau harus menyingkirkan mereka, sekalipun mereka adalah saudara terdekatmu. Daohun mengatakan ini dengan sedikit malu. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, ini adalah kemunduran yang tidak bisa dihindari Ye Shikai. Ini tidak mungkin. Ye Shikai tiba-tiba mengutuk, jika aku ingin menyingkirkan orang-orang di sekitarku hanya untuk menjadi lebih kuat, lalu apa bedanya aku dengan kepribadian keduaku? Tetapi jika dia lebih kuat darimu dan mengendalikan tubuh ini, lama-kelamaan, dia akan menjadi semakin kuat, dan kamu akan semakin lemah, hingga akhirnya, kamu akan menjadi kepribadian yang tersembunyi, dan dia akan mengendalikan tubuh ini sebagai pemilik sebenarnya. Menurutmu apa yang akan terjadi pada orang-orang di sekitarmu saat itu? Bersambung.